Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama, ada Presiden Amerika Serikat yang telah mengumumkan Israel menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan gencatan senjata 60 hari. Trump menyebut Israel telah menerima proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Trump mengatakan kesepakatan ini juga akan diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir. Perwakilan kedua negara tersebut nantinya akan menyampaikan proposal gencatan senjata tersebut kepada Hamas. Trump juga berharap Hamas menerima proposal gencatan senjata 60 hari di Gaza. Ia menyebut upaya meredam agresi Israel di Gaza tidak akan berhasil jika Hamas menolak proposal tersebut. Ya, kini kita beralih ke informasi lainnya masih terkait Donald Trump. Senat Amerika Serikat meloloskan RUU pajak dan belanja negara. Salah satu isi RUU ini adalah bakal menambah batas atas utang Amerika Serikat sebesar 3,3 triliun dolar Amerika Serikat. Reuters menjelaskan RUU tersebut kini kembali ke DPR untuk persetujuan akhir. Ada sejumlah penolakan dari Partai Republik terhadap perubahan Senat dapat mempersulit pengesahannya. Trump ingin menandatangani RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan dia ingin memenuhi tenggat waktu tersebut. Pengesahan undang-undang baru ini bakal memperpanjang usaha pemotongan pajak Trump sejak 2017, memberi keringanan pajak baru untuk pendapatan dari tip dan juga upah lembur, serta meningkatkan pengeluaran militer dan penegakan hukum imigrasi. Selain itu, pengeluaran untuk program kesehatan Medicaid dan bantuan pangan untuk warga Amerika berpenghasilan rendah akan dipangkas. Ya, kali ini kita akan ke informasi terpopuler mancanegara lainnya, pemirsa. Dari Turki, sebanyak 263 kebakaran melanda hutan-hutan di Turki. Akibatnya lebih dari 50.000 orang di 41 kota terpaksa mengungsi ke daerah aman. Citra satelit menunjukkan asap mengepul akibat kebakaran di Provinsi Hatay, Turki pada 30 Juni 2025. Citra satelit ini menangkap visual asap mengepul akibat kebakaran di Provinsi Hatay, Turki. Sebanyak 263 kebakaran melanda hutan-hutan di Turki. Akibatnya lebih dari 50.000 orang di 41 kota, khususnya berdampak pada Provinsi Izmir dan Manisa di barat dan Hatay di tenggara yang terpaksa mengungsi ke daerah aman. Sebagian juga berasal dari distrik Saferihisar di Izmir, yang merupakan wilayah yang paling parah dilanda kebakaran yang terjadi sejak Minggu. Menurut Badan Bencana Turki, sebanyak 42.300 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara 2.936 orang dan 1.500 individu dievakuasi dari Provinsi Manisa dan Hatay. Adapun dilaporkan terdapat 79 orang terkena dampak asap dan puing-puing kebakaran lainnya. Tetapi luka-luka yang mereka alami tidak serius. Dan kini kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan dalam sepekan ke depan kondisi hujan signifikan akan melanda wilayah Indonesia, khususnya di selatan dan timur. Dalam prospek cuaca mingguan periode tanggal 1 hingga 7 Juli 2025, BMKG mencatat saat ini sudah 25% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Namun potensi hujan dengan intensitas tinggi masih harus diwaspadai di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG menekankan dalam sepekan ke depan wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan dan timur, diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau outgoing long wave radiation atau OLR yang menunjukkan nilai negatif. Kondisi ini mencerminkan langit akan lebih banyak tertutup awan, khususnya di wilayah Indonesia bagian selatan dan timur. BMKG menjelaskan kondisi ini dipicu oleh fenomena cuaca global, yakni Madden-Julian Oscillation yang sedang aktif di wilayah Indonesia, khususnya di bagian timur. Gelombang atmosfer lainnya atau Rossby Equator juga terpantau aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian selatan. Sementara gelombang Kelvin diprediksi akan aktif di Aceh, Jawa Timur, Bali, serta NTB. Selain itu ada NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir
dan angin kencang masih tinggi di bagian wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan.